Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1. NIM saya 2892150. Saya dari Universitas Raja Sakti, Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi aspek hukum dalam bisnis. Ada 2 bab yang akan saya bahas. Bab pertama yaitu perusahaan dan aspek hukum. Pengertian perusahaan. Pengertian usaha, pengusaha dan perusahaan. Sebaiknya kita melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Usaha yaitu setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pasal 1. Selanjutnya, pengusaha. Pengertian dari pengusaha adalah setiap perorang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Pasal 1. Selanjutnya, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Perusahaan mempunyai tujuan, yaitu tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dalam konteks pengusaha, usaha ataupun pengusaha, ditinjau dari segi hukum, mereka mempunyai 6 unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, unsur badan usaha. Yang kedua, unsur kegiatan dalam ekonomi. Yang ketiga, unsur berkelanjutan. Yang keempat, unsur terang-terangan. Yang kelima, unsur mencari keuntungan. Yang keenam, mengadakan pembukuan. Tentunya, perusahaan mempunyai badan usaha untuk mengelola usaha perusahaan tersebut. Tentunya perusahaan mempunyai kegiatan dalam ekonomi ataupun tujuan ekonomi mengapa mereka membangun perusahaan tersebut. Mereka tentunya berkelanjutan ataupun perusahaan ini dibangun untuk jangka waktu yang cukup panjang. Yang selanjutnya itu terang-terangan. Tentunya perusahaan ini jelas, tidak asal usulnya dari mana. Segala sesuatunya terang menerang atau terang-terangan, jelas asal usulnya. Selanjutnya itu mencari keuntungan. Tentunya perusahaan dibangun untuk mencari keuntungan ataupun laba. Tidak mungkin mereka membangun perusahaan untuk mencari kerugian. Yang terakhir yaitu mengadakan pembukuan. Tentunya perusahaan mengadakan pembukuan agar mereka tahu berapa untung ataupun kerugian yang mereka dapatkan setelah perusahaan tersebut dibangun. Selanjutnya ada perdagangan. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Perdagangan yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari laba sementara. Sedangkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Saya memberikan salah satu contoh dari kegiatan perusahaan. Contohnya yaitu seorang apoteker dianggap telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan, sehingga apoteker dinyatakan sebagai menjalankan perusahaan, sehingga ia dinyatakan sedang menjalankan perusahaan. Menurut menetapkan bahwa apoteker merupakan profesi yang menjalankan perusahaan karena perbuatan apoteker bersambungan dengan perbuatan menjalankan ataupun disebut sebagai perdagangan. Tadi kita sudah mengetahui apa pengertian dari perdagangan dan perusahaan. Sekarang kita bahas tentang pedagang. Apa sih pedagang? Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi, serta objeknya barang bergerak untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan adalah KUHD.
atau WPK yang disebut Hukum Perdata Khusus dan KUH Perdata atau BW yang disebut Hukum Perdata Hukum. Selanjutnya yaitu tentang regulasi. Beberapa contoh regulasi. Regulasi adalah aturan ataupun sesuatu yang abstrak sebagai patokan sebuah perusahaan. Ada beberapa regulasi, tapi saya di sini hanya akan memberikan 3 contoh regulasi. Regulasi yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian di Indonesia. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang perindustrian. Dari aspek hukum dalam bisnis ini, saya membahas 2 bab, yaitu bab 2 dan bab 3. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bab 2. Sekarang masuk ke selanjutnya yaitu bab 3 tentang bentuk badan hukum. Handelsatz. Handelsatz adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya, gedung-gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang, dagangan, piutang, nama perusahaan, merek, passion, goodwill, utang, relasi, langganan, rahasia perusahaan, dan lain-lain. Handelsatz atau urusan perusahaan mencakup 1. Benda tetap atau tak bergerak, yaitu yang pertama yang bertubuh, yaitu tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah, milik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu yang tak bertubuh seperti hipotek dan lain-lain. Selanjutnya benda yang tidak tetap atau bergerak. Yang bertubuh, mebel, mesin-mesin, mobil, alat elektronik, buku-buku, barang dagang. Yang kedua yaitu yang tak bertubuh, piutang, gadai, nama perusahaan, merek, passion, goodwill, dan nama perusahaan. Yang ketiga yang bukan benda, yaitu yang termasuk bukan benda adalah utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi, dan lain-lain. Benda berwujud dan benda tidak berwujud dibuat dengan tujuan untuk membedakan yang pertama, cara perolehannya, yang kedua, cara penyerahannya, yang ketiga, cara pembebanannya, dan yang terakhir mengenai kadaluarsa. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan hukum. Di sini banyak sekali bentuk-bentuk badan hukum. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, bentuk badan hukum yang pertama yaitu koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 dalam bahasa Inggris cooperative dan dalam bahasa Belanda cooperative. Artinya, kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama, dibentuknya koperasi adalah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, kerjasama, misalnya kegiatan bidang produksi, konsumsi jasa, dan perkreditan. Ciri-ciri koperasi jika ditinjau dari 2 segi yaitu segi ekonomi. Yang pertama, beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama, dan dari segi hukum, perkumpulan itu disebut koperasi. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu dasar hukum koperasi adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan pasal 2. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, pasal 3.
Selanjutnya, asas koperasi menempatkan eksistensinya yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai prinsip dasar yang harus dipatuhi anggota. Pasal 5 ayat 1. Setelah kita mengetahui tentang koperasi, koperasi ada dua macam. Yang pertama, koperasi primer yang didirikan atau dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, dan koperasi sekunder yang didirikan oleh beranggotakan koperasi dibentuk sekurang-kurangnya 3 orang atau 3 koperasi. Yang selanjutnya, badan hukum yang selanjutnya yaitu Yayasan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Badan hukum yang selanjutnya yaitu Perseroan Terbatas atau PT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 atau 40 Tahun 2007. Perseroan atau PT, mereka mendapatkan hak didirikan jika PT didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian dibuat oleh notaris kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ada beberapa unsur badan hukum perseroan. Saya sebutkan 3 saja. Unsur-unsur dalam anggaran dasar perseroan terbatas pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Dan yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Masih banyak unsur yang lain, tapi saya hanya menyebutkan 3 saja. Selanjutnya ada saham. Saham dalam bahasa Indonesia disebut andil. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nominal saham atau nominal nilai, penjelasan tentang nilai nominal saham. Yang pertama, nilai nominal saham harus ditentukan dalam mata uang Republik Indonesia. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Yang ketiga, saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal sebelum atas nilai yang di perjanjian disetor penuh. Dan selanjutnya ada, kapan sih bubarnya perseroan? Perseroan bisa dibubarkan jika keputusan RUPS. Yang kedua, jangka waktu berdirinya PT atau perseroan terbatas ditetapkan dalam anggaran dasar sudah habis. Dan yang terakhir, penetapan pengadilan. Dan jika jangka waktu PT sudah habis, maka direksi bisa mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya PT atau perseroan terbatas. Jika perseroan terbatas bubar karena tidak diperpanjang waktunya, maka harus membentuk tim likuidasi untuk membereskan utang-utangnya. Pengadilan negeri dapat membubarkan PT karena permohonan. Apa sih yang menyatakan bahwa perseroan tersebut pailit? Perseroan dinyatakan pailit oleh PN atau permohonan direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan undang-undang tentang pailit atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 2204/1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Keberadaan Perpu Nomor 1/1998 mendorong perwujudan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari dua bab yang telah saya sampaikan. Saya memohon maaf jika terjadi kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.